Saya ingin bercerita tentang apa yang sedang saya pelajari saat ini. Tentang tumor. Tumor yang biasa disebut kanker ganas. Very interesting. Penelitian yang menarik sekali bahwa tumor itu terjadi sebagai upaya badan kita untuk menyembuhkan dirinya. Pernah nggak kita dengar itu? Belum. Di rumah gimana? Tidak. Belum. Tidak pernah sama sekali kan? Jadi semua sel-sel radikal yang tidak dibutuhkan oleh badan, mereka mengkristal. Mereka mengkristal dan kristal itu ketika dia membesar, dia disebut tumor. Nah, apa yang terjadi? Kalau tumor ini di rupture, what is rupture? Dilobangin sedikit aja. Seperti balon. Kalau balon kan langsung meletus kan? Ini enggak. Tumor ini kan berupa satu bola begitu ya. Dan bayangkan kalau dalam bola itu ada isi cairan. Karena tumor ganas ini cairan, nanah sebetulnya. Itu infeksi, inflamasi ya. Nah ketika dia dilobangin dengan berbagai macam terapi, what happens? Coba pikirkan. Apa yang terjadi? Pecah terus kemana airnya ini? Menyebar ke seluruh badan. Jadi terapi kita ini dari awal, tapi tolong jangan percaya pada saya. Silakan melakukan research sendiri. Tapi kita bisa membayangkan bahwa ketika bola tumor ini yang berisi cairan dia di rupture, ada lubang sedikit seberapa pun sedikitnya, maka cairannya kan menyebar ke seluruh badan. Jadi bukannya menyembuhkan, dia justru menyebar ke seluruh badan. Tadinya lokalisasi, di situ, localized. Gak kemana-mana dia. Sekarang dia kemana-mana. Dan itu yang kemudian disebut bahwa ini radical cells-nya bertambah atau all those things, you know. Iya, karena kita membolongi dia. What should we do? Bagaimana kita harus menghadapi tumor ini? Nah, sel-sel radikal ini butuh asupan. Kita semua terdiri dari, badan kita ini terbuat dari anema kosia, whatever you eat. Apapun yang kita makan, membentuk badan kita. Nah, ketika badan ini masih diberikan asupan, apa yang terjadi? Si ganas ini, tumor ini, dia akan mengambil semua asupan karena dia lebih ganas daripada sel baik. Jadi sel baik tidak mendapatkan jatah yang cukup, sel ganasnya mengambil. Berita baiknya adalah sel ganas ini nggak suka dengan beberapa hal. Yang paling dia sukai adalah apa? Karbohidrat. Gula dia paling suka. Jadi begitu kita makan gula, dia langsung menarik gula itu. Kita makan karbohidrat, kita makan roti, ya, langsung menarik. Jadi kalau kita jangan sampai kena, tapi kalau sudah kena, seperti teman-teman juga di sana di rumah, karena ini kebanyakan barangkali cancer survivor ya. Pertama-tama kita harus menghilangkan satu prejudis terhadap cancer itu, bahwa cancer itu momok. Kalau sudah orang dinyatakan cancer, dia akan mati. Ini harus kita keluarkan dari benak kita. Saya pernah cerita, seorang teman saya di India, teman saya selalu lebih tua dari saya. Dia itu bisa hidup selama 40 tahun setelah dinyatakan dia menderita tumor ganas di otaknya. Secara medis, kalau orang sudah kena tumor di otak, brain tumor itu cuma bisa hidup 6 bulan. Gak bisa lebih dari itu. Tapi dia bisa 40 tahun. Kenapa? Karena dia tidak mengapa-apakan. Puasa. Dan puasa betul-betul. Puasa berarti no karbohidrat, tidak ada nasi, tidak ada greens, tidak ada roti, dan sama sekali tidak ada gula. Gula putih khususnya gula pasir. But untuk minggu pertama bahkan
Saya akan mengatakan sebulan pertama, jangan makan gula sama sekali. Gula merah, gula aren, kita juga nggak tahu kualitasnya seperti apa. Semuanya mengandung gula, termasuk fruktos. Buah-buahan mengandung gula juga. Jadi kalau kita bisa puasa makan 24 jam sehari saja, dan makan itu pun tanpa gula, tanpa roti, tanpa beras, tanpa nasi, tumornya akan mengecil dengan sendirinya. Dan kalau dia grade-nya baru 1, di barat itu sudah nggak diberikan obat, tidak ditangani sebagai kanker. Di sini grade 1 diberikan obat, bahkan dianjurkan untuk operasi, angkat tumornya. Begitu dia angkat, ada 1 sel pun nggak mungkin tidak tersisa. Dia mau angkat tumornya ini pasti ada bocor, nggak mungkin nggak bocor. Itu sudah menyebar. Nah sekarang menyebarnya berapa lama? Makanya setelah diangkat pun orang harus menjalani kemoterapi. Celakanya kemoterapi ini bukan cuma membunuh sel-sel kanker, sel-sel baik pun ikut terbunuh. Jadi tolong jangan percaya pada saya teman-teman yang di rumah. Jangan percaya, please do your own research. Melakukan riset sendiri. Begitu banyak penelitian-penelitian baru ya, yang kita harus pelajari betul, karena kita masih berada dalam old school. Old school itu apa? Potong. Apapun yang tidak ngerti, potong. Operasi, surgery. Not helping us. Teman-teman yang sudah menjalani operasi atau sudah menjalani surgery, jangan berkecil hati. Tetap dengan diet yang baik, itu yang kita lakukan sekarang di rumah sehat kita di belakang, mungkin mereka tahu, sudah tahu ya. Di rumah sehat fokus kita pada diet. Tentu ada orang nggak bisa menjalani. Kalau dia betul-betul mengalami menjalani terapi untuk cancer, singkong dan ketela pun nggak boleh. Jadi hanya sayur mayur, hanya sayuran. Buah-buahan pun tidak karena mengandung fruktos. Dalam 40-an hari, tumornya akan mengecil. Tapi dia masih punya potensi untuk membesar lagi. Jadi lifestyle kita harus dirubah total. Tumor itu apa? Kanker itu apa? Inflamasi. Dan kita semua mengalami inflamasi. Dengan gaya hidup kita sekarang ini, processed food, I was studying, saya kira saya pernah cerita juga, bahwa binatang, hewan-hewan piaraan, domesticated animals, yang namanya anjing, dia diberikan processed food. Dulu anjing tuh nggak pernah dapat processed food. Manusia masih makan processed food. Roti tawar tuh udah processed food ya. Apapun yang kita makan, dan nggak bisa dikunyah 32 kali, itu processed food. Kalau cepat sekali dia akan menjadi lembek, terus kita telan, berarti itu sudah processed food. Roti-rotian, biskuit, all are processed food. Nah selama kita masih muda, oke. Kondisi liver kita, kidney kita masih bagus, dan dia akan mengeluarkan racun-racun. Tapi begitu kita mulai aging proses, kita nggak bisa reverse. Saya boleh mencat rambut ya, saya boleh melakukan apapun juga, but the aging process cannot be reversed. Saya boleh memikirkan, oh saya masih muda atau apa, tidak bisa di-reverse. So kita harus tahu diri. Tapi tidak berarti bahwa yang masih muda boleh seenaknya. It's very difficult. Kita di rumah sehat, ada juga anak-anak muda kan. Sulit sekali bagi mereka untuk merubah pola mereka, pola hidup mereka, diet mereka. Very difficult. Very difficult. Kadang-kadang saya mengkritik mereka bukan untuk apa-apa. Saya ingin mereka sehat, Tetap saja. Mungkin seminggu bisa bertahan, pulang ke rumah, kembali ke old habits. So, whether you are suffering from cancer or not,
Bahkan orang yang sehat, tidak ada penyakit, tidak ada keluhan apapun juga, hindari proses food. Semua proses food, kaleng-kalengan semuanya proses food. Kalau mesti mau makan daging, teman-teman di rumah, di sini kita tidak. Tapi kalau mesti mau makan daging, then get a fresh meat. Bukan processed meat, bukan canned meat. Dan meat saya akan anti karena dia itu menciptakan radikal ini menjadi lebih ganas. Jadi kalau mesti mau makan daging, batasi dengan ayam dan ikan. Jangan makan daging merah, jadi babi, kambing, domba, dan sapi ini harus dijadikan haram. Nah, setelah itu kita bisa melihat perubahan dalam diri kita.